warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatmawati, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas E semester 6. Oke, di sini saya akan membahas salah satu mata kuliah yaitu Lembaga Perekonomian Umat. Dan yang akan dibahas kali ini adalah tentang koperasi syariah. Langsung saja kita ke pengertian koperasi syariah itu sendiri. Jadi, secara etimologi, koperasi syariah itu berasal dari bahasa Inggris yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu co dan operation. Nah, sedangkan dari bahasa Belanda disebut coöperati, yang artinya adalah kerjasama. Kemudian dalam bahasa Indonesia disebut koperasi. Jadi, kalau dilihat dari segi bahasa, koperasi itu artinya adalah kerjasama. Sedangkan menurut Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian mendefinisikan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, itu menurut Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992. Oke, teman-teman, tadi sudah dibahas apa itu koperasi, dan selanjutnya yaitu koperasi syariah yang akan kita bahas sekarang ini. Koperasi syariah itu adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setelah kita mengetahui bahwa pengertian koperasi itu adalah kerjasama, dan ketika digabungkan koperasi syariah itu adalah kerjasama yang menggunakan prinsip-prinsip dan tujuannya pun menurut ajaran Islam gitu, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, selanjutnya yaitu tujuan koperasi syariah. Nah, tujuannya itu sendiri kita perlu ketahui bahwa koperasi itu mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Nah, tujuan yang dimaksud sekarang ini adalah tujuan ekonomi, dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi. Jadi, yang dimaksud dengan koperasi itu sudah jelas, yang dibahas adalah tentang ekonomi. Jadi, dari beberapa penjelasan, banyak sekali penjelasan tentang tujuan koperasi itu sendiri. Saya mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, tujuan koperasi itu adalah untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi ini yang mendasari tujuan ekonomi itu sendiri. Dan yang kedua, tujuan ekonomi selanjutnya yaitu menciptakan persaudaraan dan keadilan antara sesama anggota, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 17. Itu tadi tujuan dari koperasi syariah. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber dana koperasi. Nah, sumber dana koperasi ini diambil dari usaha penghimpunan dana, yaitu ada modal dan simpanan. Modal itu sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Jadi itu dari anggotanya sendiri, itu internalnya. Dan sedangkan simpanan, sumber dana jenis simpanan dapat berupa tabungan pembiayaan, tabungan berjangka mudorobah, dan tabungan koperasi mudorobah. Simpanan yang terdapat pada koperasi syariah terdiri dari berbagai bentuk, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan mudorobah, simpanan berjangka mudorobah, dan tabungan pembiayaan. Itu ada 5. Yang selanjutnya yaitu usaha penyaluran dana. Nah, teman-teman, usaha penyaluran dana dalam koperasi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Berdasarkan sektor yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari perdagangan, industri, pertanian, peternakan, dan jasa. Itu adalah sumber dana dari koperasi syariah. Oke, lanjut. Yang keempat adalah jenis-jenis koperasi syariah. Banyak sekali jenis koperasi. Yang pertama, ada koperasi konsumsi, yaitu menyediakan barang konsumsi anggotanya. Nah, yang kedua, koperasi produksi, yaitu menghasilkan barang bersama. Jadi, untuk koperasi produksi ini, sesama anggotanya itu mereka memproduksi
barang atau bahan makanan sendiri gitu. Selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam, menerima tabungan dan memberi pinjaman. Jadi di koperasi ini si admin bisa memberikan pinjaman atau si anggota bisa menabung ke koperasi seperti itu. Selanjutnya koperasi serba usaha atau campuran. Sedangkan dari jenis koperasi berdasarkan tingkatannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu koperasi primer, yang kedua koperasi sekunder. Koperasi primer itu anggotanya masih perseorangan, sedangkan koperasi sekunder dia gabungan koperasi atau induk koperasi, gabungan dari beberapa koperasi lain. Nah, ini yang terakhir yaitu prinsip koperasi. Jadi, prinsip koperasi syariah itu sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama. Jadi, untuk koperasi syariah itu sendiri bentuknya sukarela dan terbuka gitu teman-teman, tidak dibatasi atau tidak membeda-bedakan ras, suku, atau agama. Dan prinsip koperasi ada juga kontrol anggota demokratis. Artinya koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan. Jadi kalau misalnya kita sudah tergabung dalam koperasi syariah, maka kita juga ikut andil di dalamnya, bukan hanya sekedar pinjam meminjam atau sekedar menabung, tapi kita juga harus tahu dana koperasi ini dialokasikan untuk apa gitu. Jadi kita ikut berperan aktif di dalamnya. Nah, selanjutnya prinsip koperasi ada juga partisipasi ekonomi anggota. Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi. Tidak jauh beda sama yang dijelaskan tadi, kontrol anggota demokratis. Intinya, kalau misalnya kita tergabung dalam koperasi syariah, maka anggota itu akan ikut berkontribusi secara adil, tidak dibeda-bedakan atau tidak ada yang boleh ditutup-tutupi dari anggotanya gitu. Selanjutnya, prinsip koperasi syariah yaitu otonomi dan independen. Koperasi syariah adalah mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau penambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi. Jadi sudah jelas ya teman-teman, koperasi ini dia tuh independen gitu loh, dia berdiri sendiri walaupun ada kerjasama dengan pemerintah atau pemberi modal yang lain, tapi tetap secara struktural dijalankannya dengan anggotanya gitu. Dan ada juga prinsip yang lainnya, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Terus ada juga perhatian terhadap komunitas. Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya. Jadi secara terus-menerus gitu bekerjanya untuk perkembangan komunitasnya itu sendiri. Setiap organisasi itu pasti tujuannya adalah untuk berkembang dan sukses gitu. Sama halnya dengan koperasi syariah itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang koperasi syariah. Semoga teman-teman bisa paham. Terima kasih. Saya Siti Fatmawati mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.